Susi, asisten rumah tangga Putri Chandrawati menjadi saksi pertama yang memberikan kesaksian pada sidang lanjutan terdakwa Barada Eliezer. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menuding Susi memberikan keterangan dan kesaksian palsu alias berbohong. Lantaran Susi tidak menjawab pertanyaan hakim secara tegas dan keterangannya terus berubah-ubah. Dan bahkan kuasa hukum Eliezer meminta majelis hakim memproses Susi secara pidana. Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami pertama pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Selamat sore, Prof. Apa kabar? Baik, Mas Bram. Selamat sore. Selamat sore, Mas Rasamala. Baik, yang kedua adalah kuasa hukum dari Verdi Sambo, Rasamala Aritonang. Selamat sore, Mas Rasamala. Apa kabar? Selamat sore, Mas Bram. Baik, saya akan pertama ke Prof. Hipnu terlebih dahulu. Prof, ini kemudian menjadi highlight dan perhatian publik tentunya paling tidak sampai siang hari ini keterangan yang diberikan Susi. Bahkan hakim sampai menyatakan ada potensi bisa dipidanakan, kemudian ada desakan dari Roni Talapesi sebagai kuasa hukum Eliezer untuk menjadikan Susi tersangka. Seberapa besar potensinya, Prof, ketika Susi menyatakan keterangan yang inkonsisten begitu? Ya, terima kasih Mas Bram. Kita kembali di dalam suatu teori pembuktian, hukum pembuktian. Ada suatu asas yang namanya disebut asas beyond and reasonable doubts. Beyond a reasonable doubt. Itu artinya bahwa suatu keterangan saksi, suatu pembuktian, itu harus rasional. Suatu keterangan saksi harus dapat dipercaya. Hari itu. Suatu keterangan harus masuk akal. Lah, rupanya tadi keterangan yang disampaikan Bu Susi itu melompat-lompat. Sehingga pada suatu jebakan-jebakan yang bukan jebakan, karena dalam suatu pengadilan di persidangan nggak boleh menjebak. Dalam suatu pertanyaan-pertanyaan yang runtut, itu tidak nyambung. Tidak nyambung, sehingga konsep beyond a reasonable doubt itu nggak ketemu. Yang menyebabkan tanda petik sebagai penanya menjadi jengkel gitu. Jaksa juga agak jengkel, hakim juga agak jengkel, penasihat hukum juga malah memohon adanya disampaikan dengan sumpah palsu. Nah, inilah yang harus juga dipahami bahwa memang keadaan saksi itu juga tidak mudah, Mas Bram. Itu tingkat pendidikannya seperti apa, kemudian tingkat tekanan juga seperti apa. Jadi ini memang juga harus dipahami jika tidak serta-merta mudah menyampaikan sumpah palsu. Enggak, ini harus proses panjang. Artinya perlu, ya kalau olahraga perlu pemanasan lah, sehingga nanti perlu diperiksa kembali, dicatat kembali, sehingga dalam suatu mencari kebenaran materi itu betul-betul terpenuhi, betul-betul laksana. Ini yang kita sampaikan. Jadi jangan sampai mengancam sumpah palsu, itu akan menjadikan grogi kembali. Padahal kita bukan seperti itu Mas Bram. Baik, Prof, artinya ketika ada anggapan, ada kecurigaan begitu ini laporan palsu, kemudian apakah berikutnya adalah memeriksa saja cukup atau kemudian mengkonfrontir dengan saksi-saksi lain begitu, Prof? Bagaimana kemudian untuk bisa paling tidak kita mencari atau menarik titik terangnya begitu, Prof? Ya, Mas Bram, ini kan baru antara saksi yang disampaikan oleh penuntut umum, kemudian penasihat hukum dan hakim. Jadi belum konfrontasi, kan itu loh. Jadi nanti lebih baik menunggu lagi juga saksi Susi ini dikonfrontasi dengan saksi yang lain. Kita ingat bahwa suatu keterangan saksi mempunyai nilai itu apabila keterangan saksi itu berhubungan antara satu saksi dengan saksi yang lain. Ada korelasi. Berhubungan antara satu saksi dengan bukti lain yang disampaikan. Nanti kan ada bukti-bukti yang lain, bukti CCTV, bukti alat bukti yang lain, kemudian tadi saksi A, R, dan sebagainya. Apa yang disampaikan Susi itu betul atau tidak? Ataukah karena gugup? Ataukah karena memang lagi kondisi? Atau bisa juga karena memang terpengaruh yang kemarin? Nah, kita tidak tahu. Jadi ada terpengaruh yang terkaitan dengan rekayasa kemarin, beliau masih membengkas, sehingga masih ada dalam tanda petik melindungi kepentingan tertentu. Itu Mas Romi, masih beberapa kemungkinan yang terjadi. Baik, saya akan coba menanyakan kepada Mas Rasamala begitu. Kemudian akhirnya dengan melihat ini publik sebagian akhirnya sedikit menyimpulkan bahkan mungkin bertanya-tanya apa jangan-jangan kemudian pihak dari Verdi Sambo yang dekat dengan Verdi Sambo ini seakan membuat satu narasi yang sama begitu. Mas Rasamala, seperti apa menjawabnya?
Ya, pertama gini, kita tidak perlu menyimpulkan terlalu dini lah. Itu kan nanti diperiksa oleh hakim, biar hakim nanti yang menyimpulkan, bukan kita. Kemudian yang kedua, ini bukan soal narasi, karena ini kan semua berdasarkan berita acara pemeriksaan disampaikannya. Memang seperti yang disampaikan oleh Prof. Ibnu tadi, bagi seorang saksi itu tidak mudah untuk menyampaikan keterangan dalam kasus-kasus semacam ini. Kasus yang paling sederhana saja, kalau kita misalnya tabrakan, ada accident, kecelakaan di mobil misalnya yang paling sederhana, Anda mungkin harus mengingat lagi peristiwa itu, beberapa bagian rangkaian itu ada yang hilang. Mhm. Jadi memang harus pelan-pelan dibantu untuk mengingat lagi. Jadi kalau saya sih yakin dia tidak berniat untuk berbohong atau menyampaikan keterangan palsu, Mhm. tetapi mungkin Ya, Mas Rasamala, masih terhubung bersama kami kah? Baik, sepertinya kami ada gangguan sambungan dengan Mas Rasamala. Saya akan ke Prof. Hipnu terlebih dahulu. Ketika Prof tadi Ya, ada beberapa faktor atau variabel begitu yang kemudian bisa jadi membuat paling tidak seorang saksi itu gugup atau melupakan bagian atau puzzle-puzzle dari sebuah fakta begitu, Prof. Bagaimana kemudian hakim nanti bisa menarik kesimpulan begitu, Prof? Apalagi salah satu hakim anggota tadi menyatakan bahwa keterangan dari Susi ini berbeda loh yang disampaikan hari ini dengan yang di BAP di polisi. Seperti apa, Prof? ya, begini Mas Bram, suatu yang berbeda di polisi, suatu yang biasa. Karena tadi saya katakan, pemeriksaan di berita acara di kepolisian mungkin situasi keadaan yang linear, Mhm. keadaan yang tenang, keadaan yang santai, kan begitu kan? Tapi sekarang berubah, apa yang disampaikan di keterangan saksi di pemeriksaan awal disampaikan di persidangan, yang semua orang menonton. Ya, yang situasi peradilan ada hakim dengan jubahnya, ada jaksa dengan jubahnya, ada penasihat hukum dengan jubahnya. Ini juga bisa menjadikan down, menjadikan mungkin lupa, itu loh. Sehingga dalam hal seperti ini, apalagi mungkin latar belakang pendidikannya ataupun mungkin selama hidupnya belum pernah berurusan hukum, Mhm. ini memang suatu hal yang masalah, sehingga perlu ada suatu pelan-pelan. Oke. Satu. Kedua, apakah keterangan saksi S itu juga punya? Oh belum, kan masih di cross check, dikonfrontasi dengan saksi-saksi yang lain. Oke. Artinya kalau memang nanti dengan saksi-saksi yang lain ternyata tidak ada suatu korelasi, ya berarti memang tidak bernilai. Tapi Mhm. kalau memang saksi-saksi yang lain ternyata ada korelasi bahwa ternyata S itu juga tanda petik memang bingung atau memang tidak seperti disampaikan, ya bisa jadi. Disinilah maka hakim nanti akan menilai suatu kebenaran dari kesaksian yang ada dengan keyakinannya. Baik. Karena dalam suatu pembuktian itu keyakinan, kepekaan seorang hakim dituntut untuk menilai apakah itu betul ataukah tidak. Baik, baik. Artinya kemudian kita harus juga meng-cross-check, mengkonfrontir terhadap saksi-saksi yang kemudian mungkin akan dihadirkan dalam sidang-sidang berikutnya. Tapi yang juga menjadi pertanyaan, Prof, ketika nanti sudah dikonfrontir, sudah bisa ditarik satu kesimpulan fakta hukum yang terjadi oleh hakim tentunya, dan ternyata apa yang disampaikan Susi ternyata bukan yang sebenarnya, bagaimana kemudian, apakah ini kemudian akan berpotensi seperti pertanyaan saya di awal, akan membuat Susi menjadi tersangka, atau kemudian harus ada aduan lagi dari pihak lain? Nah, ini pertanyaan bagus Mas Bram. Jadi gini, ini memang hati-hati ya ke depan untuk menjadi saksi ya. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi yang lama, 2006 kalau nggak salah mohon kalau beliau, bahwa keterangan saksi di dalam persidangan itu adalah dilindungi, Mhm. apapun yang dikatakan. Itu yang pertama. Tapi dalam perkembangan Undang-Undang Perlindungan Saksi yang baru, bahwa keterangan saksi dalam persidangan dilindungi sepanjang beritikat baik. Itu Mas Bram. Jadi kalau tidak beritikat baik, berpotensi tadi sumpah palsu atau dilaporkan ada suatu sumpah palsu. Mhm. Ini yang sekarang membedakan antara Undang-Undang LPSK yang baru dengan Undang PK. Sehingga dengan mendatangkan seorang saksi ini memang betul-betul harus mempunyai kualifikasi nilai, kualifikasi keterangan, kualifikasi bukti antara syarat formil dan syarat materi itu betul-betul lengkap. Mhm. Sehingga kekuatan pembuktian saksi adalah sempurna. Oke, Begitu kembali Mas Bram. berarti artinya akan otomatiskah atau memang perlu ada delik aduan lagi untuk Susi ini, Prof. Hipnu? Bisa dua-duanya, bisa dua-duanya. Bisa hakim memerintahkan sumpah palsu, Mhm. ya, karena memang tahu palsu, ataupun pihak lain yang memberikan bahwa keterangan sampaikan ada palsu. Oke,
Oke, baik, baik. Gitu. Saya akan kembali ke Mas Rosa Mala yang sudah terhubung bersama kami. Ini kemudian Anda tadi juga mengatakan ada beberapa variabel, ada beberapa paling tidak mungkin faktor yang membuat seorang saksi berbeda penyampaiannya. Tapi kemudian tadi salah satu anggota majelis hakim menyampaikan bahwa keterangan yang disampaikan ini berbeda dengan BAP Susi dengan polisi, dengan polisi, kemudian sama kemudian disampaikan dengan para terdakwa lain begitu. Sampai kemudian salah satunya mengatakan bahwa seharusnya tidak menjadi saksi tapi duduk bersama para tersangka terdakwa. Bagaimana kemudian Mas Rasa Mala melihat ini, Mas? Ya, sebenarnya itu saya pikir berlebihan lah. Artinya kan dia hadir di sana sudah membantu negara sebagai saksi gitu loh untuk memberikan keterangan gitu. Kalau dari awal memang dia terlibat, tentu dia jadi terdakwa. Dan apakah benar dia melakukan tindak pidana, kan dia nggak ada di peristiwa di Duren 3 maupun peristiwa-peristiwa lain yang diindikasikan sebagai tindak pidana, kan Susi tidak ada di situ gitu. Jadi saya pikir kita juga harus mendudukkan posisi dia secara proporsional, secara netral. Susi ini kan asisten rumah tangga, dia pembantu rumah tangga. Profilingnya secara psikologis itu ada profil psikologi juga yang melakukan assessment. Kemampuan dia kan juga kualifikasinya juga bukan kualifikasi yang cerdas gitu. Jadi kemampuan orang yang dengan pengetahuan dan kecerdasan itu mempengaruhi daya ingat gitu. Baik. Kemampuan dia mengingat, menyampaikan, berkomunikasi, menyampaikan informasi itu tidak akan sebaik orang yang cerdas gitu. Jadi saya mau bilang kita mesti mentreatment juga saksi-saksi ini secara fair juga di hadapan persidangan. Seharusnya sih kalau menurut saya pengadilan itu membantu saksi-saksi ini untuk mengingat kembali, pelan-pelan harus dituntun lagi. Mana yang benar? Ada kemungkinan berbeda pengetahuan dari apa yang dialami dia dengan saksi yang lain itu bisa jadi. Mas Rasa Mala, nanti dicocokkan saja yang bersesuaian siapa, yang tidak bersesuaian siapa, itu kemudian biar hakim yang menilai. berarti gitu. maksud Anda Jadi, apa yang dilakukan hakim tidak seharusnya kemudian menyimpulkan dari keterangan Susi pada hari ini? Ya hakim kan memang tidak boleh menyimpulkan dari keterangan saksi, sebatas keterangan saksi. Itu dikuah pada, tidak boleh dia menyimpulkan. Kesimpulan itu disampaikan nanti dalam pertimbangan akhir dalam putusan. Dicocokkan dengan kesesuaian saksi-saksi yang lain, baru dengan kesesuaian tersebut mana yang diyakini, baru hakim kemudian mengambil putusan. Baik. Gitu. Jadi tidak di depan kemudian disimpulkan dari masing-masing keterangan saksi. Gitu. Baik. Saya kan, jadi mekanismenya ini kan mekanismenya ini kan mengeksaminasi. Jadi keterangan saksi itu dikumpulkan dulu semuanya, diuji dulu konsistensinya. Kemudian nanti diperiksa kesesuaian dengan saksi lain. Mana yang lebih konsisten dan kesaksian yang lain. Jadi ini sederhana aja gitu. Baik. Saya akan ke Prof. Hipno kembali. Apakah kemudian sejumlah sidang keterangan saksi ini akan meringankan Barada Eliezer, Prof? Tapi jangan langsung dijawab karena kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita masih akan melanjutkan dialog dengan bahasan Hakim Geram ART Sambo Plin-Plan berikan kesaksian masih dengan Prof. Hipnu dan juga Mas Rasa Mala bersama kami. Sebelum jeda tadi saya ingin menanyakan kepada Prof. Hipnu apakah kemudian sejumlah sidang kesaksian saksi jika minggu lalu dengan keluarga Yosua, hari ini dengan orang-orang yang dekat dengan Verdi Sambo yang ada di sekitaran TKP begitu, apakah kemudian ini akan meringankan Eliezer nantinya, Prof? Mengingat dia juga menjadi salah satu eksekutor begitu. Ya, memang saksi yang sekarang diajukan adalah saksi yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Yang artinya secara teori adalah saksi acat. Saksi acat itu adalah saksi yang memberatkan. Dari saksi-saksi yang disampaikan pada hari ini tampaknya masih belum pada saksi kunci, masih pada melingkar. Kalau minggu kemarin ada keluarga yang banyak memberikan support untuk memberikan suatu keterangan yang jujur dan sebagainya kaitannya dengan kualitas dari persidangan ini, yang hari ini juga masih pada kisaran silker yang di luar, belum masuk pada pokok inti. Yang saya kira masih jauh, Mas. Mungkin kalau nanti kesaksian sudah pada masing-masing tersangka, terdakwa yang diajukan sebagai saksi, baru. Tapi ini kan belum. Ini belum. Jadi
masih jauh, masih jauh. Kalau nanti masing-masing terdakwa juga sebagai saksi atas lah itu baru. Baik. Baru itu merupakan konfrontasi di antara para dugaan pelaku yang ada. Tapi sekarang masih belum. Masih belum, hanya banyak saksi yang dihadirkan hanya untuk melihat bagaimana fenomena kejadian pada suatu peristiwa terjadi. Baik itu sopir, baik ajudan yang di luar, peristiwa rumah tangga seperti apa, peristiwa yang di tempat TKP seperti apa. Baru situ. Kalau memang ada dugaan-dugaan terkait ada sesuatu yang tidak normal, kan itu kan. Tidak normal itu nanti tadi kita dengar adanya tembakan, ada suatu situasi menangis dan itu tidak normal. Baik. Kenapa tidak normal? Lah itu kayaknya masih baru pada sampai taraf kesana, Mas. Baik, merangkai big picture begitu ya, Prof. Prof, ini yang kemudian juga menjadi pertanyaan publik begitu. Apakah kemudian nanti dengan status JC ini akan mempengaruhi kemudian hukuman kepada Eliezer, Prof? Apakah segitu meringankannya atau sebesar apa kemudian nanti pengaruhnya? Ya, JC memang itu suatu yang baru setelah adanya undang-undang LPSK. JC diperlukan dalam rangka untuk membantu penegak hukum dalam mengumpulkan barang bukti. Jadi JC idenya adalah dari pemohon. Siapa pemohon? Adalah terdakwa atau penasihat hukumnya. Dalam kemudian diterima oleh LPSK. Nah sekarang pertanyaannya, seberapa besar JC ini punya pengaruh terhadap putusan yang dijatuhkan? Tergantung nanti. Sekarang kan belum pada masuk pada pokok-pokok perkara yang terkait dengan pembunuhan berencananya. Nah kalau nanti Baradae itu kesaksiannya atas tersangka terdakwa FS, P, K dan sebagainya itu mempunyai nilai membantu, lah baru itu nanti hakim yang menentukan. Karena terkabul dan tidaknya JC ada pada ketua majelis. Ketika keterangannya tersebut adalah konsisten dari awal sampai kesaksian yang terakhir. Baik, kita tentu akan melihat seperti apa. Baik, terakhir saya akan ke Mas Rasamala begitu. Informasi yang kami terima ketika esok adalah sidang saksi kepada Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Apakah benar kemudian keluarga Brigadir Yosua kemudian akan dihadirkan sebagai saksi dan apa kemudian kesiapan untuk bertemu kemudian dari pihak Ferdy Sambo, Mas Rasamala? Ya, Bram, kalau untuk 12 orang saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan besok itu menjadi tanggung jawab jaksa penuntut umum. Jadi itu nanti jaksa penuntut umum yang akan menghadirkan keluarga korban yang sebelumnya juga dihadirkan di sidang Eliezer. Dari sisi kami tidak ada persiapan khusus, tapi tentu nanti kita akan mengelaborasi lah keterangan dari saksi-saksi tersebut dan keterkaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada klien kami gitu. Tetapi secara umum memang karena keluarga korban ini kan tidak berada dalam lokasi dan peristiwa pada saat terjadinya kejadian tersebut. Mungkin ada beberapa komunikasi nanti kita bisa dalamin, tetapi peristiwa itu sendiri yang hadir pada tempat dan peristiwa tersebut di waktu tersebut di dalam dakwaan itu kan justru bukan dari pihak keluarga, itu dari saksi-saksi yang lainnya. Jadi kecenderungannya justru saksi-saksi pentingnya itu nanti pada persidangan-persidangan selanjutnya gitu. Tapi sekali lagi, memang keterangan yang disampaikan oleh keluarga itu juga harus kita dengarkan dan tentu nanti kita beri kesempatan lah kepada keluarga untuk menyampaikan harapannya juga terhadap persidangan ini. Saya kira itu supaya fair persidangan ini juga gitu. Baik, kita akan melihat tentunya kelanjutan dari seluruh persidangan dengan seluruh terdakwa maupun dengan seluruh saksi yang ada. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Mas Rasamala Aritonang, kuasa hukum dari Ferdy Sambo, dan juga Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman, telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat malam, salam sehat selalu, Bapak-Bapak. Malam, terima kasih. Mas Bram, terima kasih.